Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengaplikasi dalam membuat grafik, gambar, dan juga tabel. Oke, yang pertama adalah gambar. Gambar pada Microsoft Word bertujuan untuk memasukkan gambar pada lembar kerja, sehingga selain hanya berupa tulisan hasil kerja, gambar merupakan pilihan yang tepat untuk menerangkan atau memperjelas hasil kerja karena gambar bisa mewakili beberapa atau banyak kata sehingga lebih mudah dipahami. Nah, adapun langkah untuk memasukkan gambarnya adalah seperti berikut. Nah, yang pertama kita buka program Microsoft Word. Lalu yang kedua kita klik tab Insert. Lalu yang ketiga kita klik tombol Picture. Lalu yang keempat kita pilih lokasi atau directory yang memuat gambar yang ingin kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam lembar kerja Word milik kita. Lalu yang kelima kita pilih gambarnya. Dan yang keenam kita klik tombol Insert yang ada di bawah. Nah, adapun langkahnya seperti berikut. Di sini saya sudah membuat lembar kerja Word sederhana. Di sini saya membuat adalah rapot sederhana. Nah, di sini kita akan memasukkan berupa gambar, tabel, dan juga grafik. Nah, untuk memasukkan gambar, langkah yang harus kita lakukan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kita klik tab Insert, lalu kita pilih Picture. Icon picture kita klik, lalu kita cari folder di mana kita menyimpan foto yang ingin kita masukkan ke dalam lembar kerja Word milik kita. Nah, di sini foto yang akan saya masukkan adalah foto ini. Setelah fotonya sudah terpilih, lalu kita klik Insert yang ada di bawah. Nah, di sini gambarnya sudah masuk dalam lembar kerja milik kita. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan memindahkan gambar ini ke bagian di sini. Nah, langkahnya adalah kita klik gambarnya terlebih dahulu, lalu kita klik tab Format, menu Format, lalu kita pilih Tools Wrap Text, kita pilih icon in front of text, tools in front of text. Nah, oke. Kalau sudah, kita klik dan tahan gambarnya, lalu kita pindahkan ke tempat yang tadi ingin kita tempatkan. Nah, kalau dirasa gambarnya kecil, kita bisa memperbesarnya dengan menarik titik sudut yang ada di gambar seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi untuk memasukkan gambar langkahnya adalah seperti ini, cukup sederhana dan cukup mudah. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tabel. Nah, di dalam sebuah penulisan terkadang tabel sangat diperlukan sebagai data atau informasi pendukung pada Microsoft Word, sehingga kita bisa membuatnya secara mudah. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita buka program Microsoft Word-nya, lalu yang kedua kita klik tab Insert, lalu yang ketiga kita klik icon Tools Table. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, di sini saya akan coba membuat langsung di lembar kerja Office Word-nya. Di sini sudah ada lembar kerja yang tadi kita buat. Ya, dimana tadi kita sudah memasukkan gambar, lalu di sini kita akan membuat sebuah tabel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pindahkan kursor terlebih dahulu, dimana kita akan menampilkan tabel yang kita buat nanti. Oke, langkahnya adalah kita klik tab Insert, lalu kita klik icon table. Nah,
Untuk membuat tabel ada dua langkah. Kita bisa memilih jumlah kotak yang ada di sini. Ini menandakan jumlah baris dan kolom yang akan kita gunakan. Atau yang kedua, kita bisa gunakan tools insert table. Nah, dia akan muncul menu baru di mana dia menanyakan jumlah kolom. Di sini ada number of column dan ada number of row. Nah, di sini jumlah kolomnya yang ke kanan dan row adalah jumlah baris yang ke bawah. Oke. Untuk kolom di sini saya menggunakan 2 buah kolom. Untuk row-nya di sini saya menggunakan 4 buah row atau 4 buah baris. Setelah kita menentukannya, kita klik OK. Nah, ini tabel sudah jadi. Tabel yang kita buat sudah selesai. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi tabelnya. Untuk baris yang pertama, kolom yang pertama saya tulis mata pelajaran. Lalu kolom yang kedua, baris yang pertama saya tulis nilai. Ini nilainya kita isi. Oke. Nah, sudah selesai untuk membuat tabelnya dan sudah selesai juga mengisi tabelnya. Nah, di sini tabelnya juga bisa kita sedikit modifikasi supaya tampilannya lebih menarik. Nah, ada caranya adalah dengan klik menu desain di atas. Lalu kita di sini ada table style. Kita klik tanda panah yang ke bawah. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya, tampilan yang berbeda-beda untuk setiap tabel. Sini saya akan menggunakan yang berwarna hijau. Oke, kita ganti. Nah, ini adalah hasil modifikasi tabel yang sudah kita buat. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang ketiga adalah grafik. Nah, grafik merupakan penyajian data yang terdapat dalam sebuah tabel perhitungan perkumpulan yang ditampilkan berupa panjang, lebar, kepingan, titik, garis, dan lainnya yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pada sebuah data. Grafik juga didefinisikan sebagai suatu kombinasi data, baik itu berupa angka, simbol, gambar, lambang, tulisan yang ditampilkan dalam sebuah media gambar dengan tujuan untuk membuat gambaran mengenai suatu data dari tabel yang telah dirangkai agar seorang penyaji dapat mudah menyampaikan sebuah informasi. Sini ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah grafik batang atau chart column. Diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang diimplementasikan dalam bentuk batang yang menggambarkan beberapa perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, kegunaannya dalam menunjukkan perubahan data dalam penelitian dengan periode tertentu atau menggambarkan perbandingan beberapa item. Lalu yang kedua adalah chart line atau grafik garis, merupakan penyajian data statistik dengan penggunaan garis lurus sebagai grafiknya. Diagram ini berupa statistik juga biasanya digunakan untuk pengamatan dari waktu ke waktu secara kronologis. Diagram garis menunjukkan garis-garis yang menggambarkan nilai masing-masing deret data. Fungsinya untuk menunjukkan data pada rentang waktu tertentu. Nah, oke, lanjut yang ketiga adalah pie chart. Adalah penyajian data statistik yang menggunakan gambar potongan lingkaran sebagai grafiknya. Nah, lalu kegunaannya adalah biasanya grafik ini digunakan sebagai ringkasan sebuah pemilihan, peminat, dan lainnya dalam bentuk potongan persentase tergantung dari jumlah setiap data.
Jadi kalau untuk yang grafik lingkaran atau pie chart ini biasanya digunakan dalam bentuk persentase. Lalu yang keempat adalah bar chart atau grafik bar. Diagram ini merupakan diagram batang versi horizontal, yaitu grafik yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang diimplementasikan dalam bentuk batang, yang menggambarkan beberapa perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, kalau tadi yang pertama diagram batang versi vertikal berdiri lurus ke atas, lalu yang keempat ini adalah versi horizontal melebar ke samping. Lalu yang kelima adalah area chart. Nah, grafik area menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dipilih untuk menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang bertumpuk. Nah, kegunaannya adalah menunjukkan perubahan nilai relatif dalam suatu periode waktu. Nah, jadi untuk yang area chart ini digunakan untuk membuat grafik perubahan nilai relatif. Lalu yang keenam ada XY scatter chart atau grafik scatter. Menggambarkan pasangan titik koordinat sehingga bentuk chartnya yaitu titik menyebar. Fungsinya untuk menunjukkan hubungan antar poin data dengan memberi titik-titik pada grafik. Biasanya penggunaan grafik ini digunakan pada analisis laboratorium ilmiah. Jadi untuk grafik ini biasanya digunakan di laboratorium. Lanjut yang nomor 7, stock chart atau grafik stok. Nah, seperti namanya banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Nah, namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah. Nah, sebagai contoh kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian. Nah, untuk tabel yang nomor 7 ini yang stock chart ini biasa digunakan untuk membuat tabel grafik tentang fluktuasi harga. Nah, lalu yang ke-8 adalah surface chart, grafik yang menunjukkan permukaan yang dibuat berdasarkan data semisal dalam peta tipografi permukaan bumi, kedalaman laut, ketinggian bukit atau dataran yang diberi warna dan pola untuk menunjukkan daerah yang berdasarkan kisaran nilai yang sama. Nah, kalau untuk grafik yang ini mungkin sering dipakai untuk membuat peta tipografi, di mana peta tipografi itu untuk ketinggian setiap daratan pasti berbeda-beda. Nah, di sini biasanya menggunakan grafik permukaan ini. Lanjut yang nomor 9, donut chart. Donut grafik bentuknya hampir sama dengan diagram lingkaran. Lebih detailnya, grafik ini menjelaskan hubungan dari suatu bagian dengan keseluruhan data, tetapi dapat berisi lebih dari satu rangkaian data. Kegunaannya menggambarkan nilai deret data yang masing-masing diwakili oleh sebuah segmen berbentuk cincin. Nah, jadi hampir sama dengan yang grafik pie. Nah, kalau grafik itu tidak ada tengahnya di lubang, tidak ada lubang di tengahnya, tapi kalau ini ada lubang di tengahnya, dan ini bisa mewakili setiap data masing-masing. Lalu yang 10 ada bubble chart atau grafik gelembung. Data diatur dalam kolom sehingga nilai-nilai X horizontal yang berdiri tercantum pada kolom pertama sebelah kiri. Nah, dan nilai-nilai Y yang vertikal yang sesuai dan nilai-nilai ukuran gelembung tercantum dalam kolom yang berdekatan dapat diplot dalam grafik gelembung. Nah, lanjut yang terakhir ada radar chart.
Nah, metode grafis menampilkan data multivariat dalam bentuk dua buah dimensi dari 3 atau lebih variabel kuantitatif, diwakili sumbu-sumbu mulai dari titik yang sama. Garis ini grafik ini kegunaannya banyak sekali, salah satunya sebagai statistik pemain sepak bola. Nah, untuk yang terakhir ini, yang radar chart, biasa digunakan untuk membuat tabel statistik seorang pemain bola nasional. Nah, untuk langkah pembuatnya adalah seperti berikut. Baik, nah, sekarang kita akan membuat grafik. Nah, seperti tadi kita membuat tabel, kita posisikan kursornya sesuai di mana tempat akan kita tempatkan grafik. Nah, oke, kita sudah tempatkan kursornya di bawah tulisan grafik, judul grafik. Lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih chart. Nah, di sini akan muncul menu baru dan ada beberapa pilihan bentuk grafik yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh yang sederhana, yaitu diagram batang kolom. Sini kalau sudah kita pilih, lalu ketika kita sudah memilih jenis grafik chart, lalu kita pilih OK, kita klik OK. Nah, di sini kalau dilihat, dia akan membuka lembar kerja baru berbentuk Excel. Nah, di sini kita lihat dulu ke Word-nya. Di sini kalau bisa kita lihat, di sini ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4 yang berada di bawah. Lalu yang ada di sebelah kanan ini ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, kita pindah lagi ke lembar kerja Excel-nya. Nah, di sini ada tulisan kategori 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada seri 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita bisa menambahkan jumlah baris, jumlah kategori, dan jumlah series, jumlah kolom yang akan kita gunakan. Caranya dengan kita arahkan kursor ke arah titik pojok di bawah. Sini ada yang berwarna biru. Ini kita klik, tahan, kita tarik seperti ini sesuai dengan jumlah series atau kolom yang akan kita gunakan. Lalu baris yang akan kita gunakan, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan satu buah kategori dan seriesnya kita gunakan 3. Ini kategori 2, 3, dan 4 kita hapus. Nah, kategorinya di sini saya akan rubah dengan nama siswanya. Untuk seriesnya akan saya ganti dengan nama mata pelajaran. Untuk nilainya kita samakan dengan yang di tabel. Ketika kita mengisikan nilai pada tabel yang ada di sini, maka secara otomatis grafik yang ada di sebelah sini akan mengikuti sesuai dengan jumlah nilai yang kita inputkan di sini. Nah, sini misalkan kita rubah menjadi 82. Nilainya pun dan grafiknya pun akan berubah mengikuti nilai yang kita masukkan. Ketika sudah selesai menginputkan nilai, membuat nilai untuk grafik, kita tinggal tutup saja lembar kerja Excelnya. Kita klik tanda silang yang ada di sebelah kanan atas pojok seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu
di sini kita bisa memodifikasi tampilan grafik yang sudah kita buat. Kita klik grafiknya, kita masuk ke menu desain di atas, kita klik menu desain. Nah, di sini ada tampilannya, ada chart style. Kita bisa pilih tampilannya seperti apa, warnanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, akan gunakan yang berwarna hijau. Perbedaannya tidak terlihat. Kembali lagi warna ini saja. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah membuat satu buah lembar kerja, di mana satu buah lembar kerja ini berisikan gambar, tabel, dan juga grafik. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Bila ada yang bertanya, silahkan komen di bawah atau bisa langsung mengirimkan pertanyaannya ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.